begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Yang ngerti Quran, yang kenal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya kok seperti Abu Jahal, dan bingung orang. Jadi kita bersyukur kita ikut kiai-kiai itu. Kenapa kita bersyukur? Karena kiai-kiai itu mempunyai sanad yang muttasil. Sekarang banyak orang yang gagah-gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara. Bahwa yang penting adalah innamalnya. Kayak Kanjeng Rasul itu tetangganya saja. Rasulullah berkata, dengar kata kamu. Ya, tapi sampai sendiri kan juga pernah mengatakan itu jauhnya Rasulullah innamal binillah. Ya, tapi kalau saya nanti dihisab saya bisa jawab, kamu kok bisa mengatakan bahwa innamal amalu ini jauhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Kamu 15 abad. Saya bilang, saya mendengar ini dari ayah saya, dari guru saya Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Kiai Ali Maksum, dari guru saya Kiai Makhrus Ali, dari guru saya Kiai Marzuki, dari guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud. Tanyakan sendiri sana, udah malah. Ya. Ayah saya ditanya, guru saya ditanya, dari mana kamu bisa mengatakan bahwa ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu beritahukan kepada Mustafa. Beliau akan jawab, ini saya dari guru saya Syekh Umar Hamdan. Nanti Syekh Umar Hamdan ditanya dari mana? Saya dari Syekh Faleh. Terus sampai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai urutannya ini? Semua ilmu yang sampai dapat dari Kiai NU itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Zaman seperti ini, itu sangat-sangat kita bersyukur kita masih ikut Nahdlatul Ulama. Ya. Sampai tinggal bilang saja, sampai bisa mengatakan begini. Saya dengar dari Kiai Ahmad Rohyat. Udah biar yang ditanya beliau nanti. Enak tuh. Tapi kalau sampai ditanya, kamu bisa mengatakan ini dawuhnya Rasulullah? Ya, saya dari Google. Wah, sudah. Repot nanti urusannya itu. Ya. Kita bersyukur kita Nahdlatul Ulama. Ya. Tadi sampai saya ralat tadi, siapa namanya? NU cabang Katolik tadi. Mengatakan bahwa NU adalah terbesar di Indonesia. Mau saya lalat, tapi dia sudah pinter diteruskan. Mungkin sedunia. Lalat saya bukan mungkin, memang. Ini bukan mungkin Pak Jonas, bukan mungkin. Tahun 89 saya ditakdirkan ikut Gus Dur sama Kiai Sahal Mahfud mendapat undangan dari Darul Ifta. Darul Ifta itu suatu badan non-departemental tapi langsung di bawah Raja Saudi. Waktu itu kepalanya adalah kepalanya Wahabi Saudi, Syekh bin Baz. Saya itu karena tulisan saya bagus, tulisan Arab saya itu bagus. Saya gelandangan suka dolan-dolan, kalau ke Jakarta mampir ke PB gitu. Kebetulan Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, Saifuddin, Allah yarhamhum, mereka semua sudah ada. Mereka sedang bicarakan undangan dari Saudi. Wah, ini ada Gus Dur, ada Gus Dur. Saya waktu itu gelandangan biasa lah, nggak jadi apa-apa. Wah, ini ada Gus Dur, kebetulan tulisannya bagus ini. Suruh nulis surat balasan. Saya nulis surat balasan bahwa kita berterima kasih sudah diundang. Insya Allah akan kita bicarakan, nanti kita akan datang. Itu yang nulis saya. Ketika dapat undangan dari atasnya agama itu bukan di bawah Deparlu sana, tapi di bawah Darul Ifta ini. Ketika datang di sana, saya diajak sama Kiai Sahal, sama Gus Dur, sama Dr. Fahmi ini.
Loh kok saya ikut ngapain? Loh nanti kalau ada yang harus ditulis-tulis lagi kan biar tulisannya sama dengan yang masuk akal juga itu ya. Saya ikut sana, ternyata di sana itu hanya untuk menulis siapa-siapa yang akan berangkat. Terus ditulis saja Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi Saifuddin Zuhri. Ini siapa ini? Saya belum jawab, saya tidak ikut-ikut. Sudah dijawab sama Gus Dur. Ini Mustafa Bisri. Jadi saya ikut ke bawah. Itu saya diterbangkan takdir itu namanya. Bukan ada. Lah kan di sana itu kan resmi, terima pejabat-pejabat sana itu. Saya bilang Gus Dur ini terus saya nanti itu gimana sampai mengenalkan diri sampai ketua NU. Ini Yesahar Rois, ini wakil ketua NU. Lah sampai nanti kalau mengenalkan saya apa? Ya sama juru bicara gitu. Nah, padahal ini bisa bicara semua kok. Kok ada juru bicaranya? Ya tapi yang penting kan saya bisa ke Saudi Arabia, bisa ke Mekah, sudah seneng saya. Nah, pada waktu itu Jumat. Kalau Jumat itu Syekh bin Bas itu tamunya seluruh dunia itu. Dia punya ruang tamu panjang sekali. Isinya kursi tok untuk udah ngaji sebentar, ngaji tafsir, ada yang baca Quran, terus dianerangkan sebentar, terus menemuin ini dari Eritania, ini dari ini, semua ditemui satu persatu, delegasi tamu itu. Kita tidak, dari Indonesia kok enggak sendiri. Wah, saya sudah mau protes sebagai juru bicara, tapi dipegangi sama Dr. Fahmi, tidak usah lah, biar beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada sekretarisnya keluar, tamu yang dari Indonesia mana? Wah, ternyata kita diterima di ruang istirahat beliau. Tapi beliau begini, sudah tiduran gini. Nah, gitu kita datang, ini dari NU ya. Nah, terus tanya, itu berapa anggotanya Nahdlatul Ulama itu berapa? Tidak ada yang jawab. Mungkin ini nunggu juru bicara. Saya langsung jawab karena noleh ke saya bilang 50 miliun ya Syekh. Saya bilang 50 juta. Itu saya karang aja waktu itu. Belum ada penelitian seperti sekarang. Survei yang terakhir itu tadi yang disebutkan 90. Itu yang survei itu. Dulu saya mengatakan 50 juta perkiraan. Dia langsung jinggal dari tiduran kita 50 miliun. Dia kaget. Itu 2 kali lipat lebih penduduk Saudi Arabia. Brimo Festival berlimpah hadiah. Mau dapetin berbagai macam hadiah langsung di Brimo Festival? Tukar poinmu dan dapat 50 miliun. Melihat dia kaget, saya tuh dadi kok bahasa sini. Saya menjadi lah gitu. Senengnya saya tuh. Bal aksal min zalik ya Syekh. Malah mungkin lebih saya ketemu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata sekarang ini 90 juta. Itu berapa kali lipat penduduk Australia itu? Bisa 4-5 kali. Terbesar di dunia. Bukan mungkin. Bahkan sampai saya berani mengatakan di mana-mana. Memamerkan NU saya itu memamerkan NU di Amerika, di Eropa, di Jepang, di mana-mana saya mengatakan ini yang terbanyak di dunia. Ini yang disebutkan Nabi, insya Allah menjadi sawadul azam. Alaikum bisawadil azam. Terbanyak di dunia. Dan saya sudah ngecek cara berpikir, cara memahami. Saya sudah ketemu Grand Syekh Asyar, Syekhul Asyar. Saya ketemu Grand Mufti Syria, Syekh Hasun, Grand Mufti Qatar. Semuanya pikirannya sama dengan Kiai-Kiai NU semua. Saya nggak tahu pikiran-pikiran yang lain itu dari apa itu. Pembesar-pembesar di Timur Tengah semuanya pikirannya sama. Saya sudah ngecek semua. Semuanya seperti kita, ahli sunnah wal jamaah, tawassut wal i'tidal. Maka sekarang ini di dunia sedang mencari NU untuk dijadikan guru bagi perdamaian dunia. Saya yang khawatir lalu kitanya sendiri malah nggak paham.
Jadi orang mau jadikan sampean guru, sampean sendiri malah cari guru kemana-mana yang nggak jelas. La ilaha illallah. Sudah sampean mantap saja sama kiai-kiai sampean NU, udah. Itu punya jalur langsung bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil qiyamah. Kalau sampean punya ustaz lain, sampean tanya, sampean iso nanggung saya nanti sampai yaumul hisab? Kalau iya, sampean silakan sana. Kalau berani. Kalau kiai NU berani. Karena dia memang mempunyai sanad betul ke sana. Jadi kita perlu bersyukur, ini hak prerogatifnya Gusti Allah juga. Ada yang anaknya kiai tidak mau di NU, ada. Ada enggak? Ada, karena enggak dipilih sama Gusti. Jangan dikira, makanya saya minta supaya bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, bersyukur jadi manusia dengan menjaga kemanusiaan, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan menjaga nilai-nilai dan ajarannya, menjadi NU juga menjaga ke-NU-anmu, ahli sunnah wal jamaah. Salah satu sikap dari NU, makanya lain tadi kan bersemangat tadi, ketua sampean itu kan NU enggak ya, aduh mati. Kenapa begitu? Lo kena apa namanya? Anda enggak kenal Hadutus Syekh Hasyim Asy'ari, biasanya fotonya ada ini, itu yang ini. Saya itu sudah agak lama menemukan, dan sudah saya terjemahkan, saya menemukan buku karangannya seorang penulis dan wartawan Arab yang pada waktu revolusi di Indonesia, dia memang di Indonesia untuk mengcover jalannya revolusi di Indonesia. Dia punya buku dan saya menemukan buku itu yang dalam terbitan Kuwait berbahasa Arab. Judulnya menarik. Judulnya itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Itu terjemah harfiahnya adalah Maha Guru Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Itu buku karangannya Said Asad Muhammad. Sudah saya terjemahkan, silahkan cari di toko-toko. Jadi ajaran dari kiai-kiai NU itu karena ikut mendirikan Nahdlatul Ulama, itu ikut mendirikan negara kita ini, maka orang NU itu, saya selalu mengatakan, adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Dulu ada namanya Asy'ari, ada namanya M-Top yang ngebom itu, ngebom Indonesia. Mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia hancur, dia nggak merasa rugi, tidak apa, dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, wah, tak lawan kamu. Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Jadi itu tadi sudah kita bersyukur karena manusia, dengan menjaga kemanusiaan kita, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan menjaga nilai dan ajarannya Nabi Muhammad SAW, bersyukur menjadi orang NU dan melaksanakan ajaran-ajaran NU. Ada lagi satu lagi, sebelum jam 2. Satu lagi, kita bersyukur dengan hak prerogatifnya Allah Ta'ala, kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia, menjadi orang Indonesia. Ini anugerah, ini anugerah. Banyak sekali orang-orang asing ke Indonesia ini, banyak yang minta warga negara, banyak sekali, banyak sekali. Lah kita yang jadi warga negara Indonesia kok nggak bersyukur gimana? Nggak tahu belakangan ini kenapa? Kalau bahasa Jawanya kesambet, kesambet di sini ya. Oh, entah kesambet apa itu. Sekarang kok tiba-tiba menjadi sangar begini orang Indonesia. Beragama saja itu, ya Allah, NU itu ikut Kanjeng Nabi mengajarkan Islam yang ramah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyontohkan diri beliau. Kanjeng Nabi itu sampai nggak kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jangankan mau bicara, nggak bicara itu sudah mengajak. Nggak bicara itu mengajak Kanjeng Nabi itu, menarik. Orang selalu ingin dekat dengan beliau. Itu saja tidak bisa
mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Harus bangkit. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak. Cemar kita. Malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam. Karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, kayak kita sudah melihat ya sebuah video yang mana Gusmus memberikan penjelasan tentang ceramahnya ya Bapak Ibu di Karawang, yang mana orang NU harus bangkit ya, orang NU, para kiai-kiai harus lebih bisa menonjolkan perilaku Nabi Muhammad SAW, bukan cuma dari bicaranya saja, dari perkataannya saja, tapi harus sebisa mungkin dengan perilaku kita harus mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga menyatakan bahwa sekarang Islam ya nggak seperti dulu ya disegani di ini ya, karena telah dirusak oleh oknum yang mana mencemarkan nama baik Islam. Ya Allah, semoga kita doakan ya para kiai kita, para guru-guru kita, para ulama, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, istiqomah terus mengajak atau membimbing kita kepada jalan yang benar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.